Hai, kembali lagi di Gema Kegelapan. Jadi, pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang ada sebuah rumah yang dulunya ini ditinggali oleh seseorang yang bisa dibilang ia ini orang yang cukup sakti. Disclaimer, cerita ini kita mengambil dari Kalong dan akan kami ceritakan ulang sebagaimana mestinya. Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Nah, jadi dulu ini ada sebuah rumah yang dulunya ini ditinggali oleh seseorang yang bisa dibilang ia ini cukup sakti. Tapi orang ini dibenci oleh banyak orang termasuk warga sekitar karena ia ini memang sering membuat onar di sekitar rumah tersebut. Nah, sampai suatu ketika adik sama warga-warga sekitar tersebut melakukan rencana untuk membunuh orang itu. Nah, menurut cerita ini, si adik dari pemilik rumah itu sama warga-warga sekitar itu, mereka berhasil membunuh sosok pemilik rumah itu. Tetapi di akhir hayatnya ini sang pemilik rumah ini sempat bersumpah. Nah, sejak kejadian itu, rumah itu terlihat menjadi angker. Dan katanya sih pernah ada sepasang kekasih yang tinggal di sana, tetapi mereka ditemukan tak bernyawa di kamar mereka. Nah, pernah ada dua pemuda yang mencoba untuk tinggal di rumah itu. Tetapi, kata warga sekitar, mereka ini berakhir tragis. Sama seperti sebelumnya, mereka ini ditemukan gantung diri di kamar mereka. Dan diyakini oleh warga sekitar, hal ini terjadi karena sumpah dari sosok pemilik rumah itu. Nah, menurut cerita ini itu menceritakan dua orang pemuda yang mereka ini merantau untuk mencari pekerjaan. Dan kita sebut saja namanya ini si Aris sama Arman. Dan mereka ini akan bekerja di sebuah perkebunan karet yang dimana lokasinya ini sangat jauh. Berhubung mereka ini dari luar pulau, jadi mereka ini harus menempuh 3 jam perjalanan dari laut sampai akhirnya mereka berdua ini tiba di kota yang mereka tuju. Nah, dikarenakan proyeknya ini ada di pedalaman, jadi mereka ini harus naik beberapa kali angkutan umum. Jadi sebelum itu ada seseorang yang bernama Pak Anam, dan Pak Anam ini adalah sosok bapak-bapak yang akan mengantar si mereka berdua ini untuk menuju lokasi tempat kerjanya. Nah, menurut cerita, setelah 20 menit mereka ini menumpang di pick-up-nya Pak Anam, mereka ini sampailah di rumah yang bakal jadi tempat tinggal mereka untuk sementara. Nah, si Aris ini begitu sampai di depan rumah, dia ini ngerasa kalau ada yang aneh dengan Pak Anam. Dan dia itu kayak gusar dan pengen cepet-cepet pamit. Singkatnya lagi, setelah Pak Anam pamit untuk pergi, dan Aris sama temennya ini kayak langsung masuk ke dalam rumah untuk beres-beres rumah sama mandi. Dan kebetulan di rumah itu ada 2 rumah kosong kan. Nah, si Arman dan temennya ini kayak nanya mau tidur sendiri-sendiri atau sekamar aja. Nah, Aris ini menjawab, lebih baik sih sekamar aja biar kita gak repot-repot ngebersihin kamarnya. Nah, setelah mereka beristirahat, waktu si Aris masuk kamar ini kayak ngerasa hawanya itu kurang enak. Tapi si Aris ini mencoba untuk membuang jauh-jauh pikirannya. Karena Aris ini ngerasa kalau semakin dipikirin bakal semakin kejadian. Nah, besok paginya, waktu si Arman sama si Aris ini mau pergi cari sarapan, tiba-tiba itu ada tamu datang membawa keronjot yang berisi bahan pokok makanan. Dan mereka ini bingung karena sebelumnya yang bakal nganter barang-barang itu Pak Anam. Tapi yang datang ini malah orang lain. Dan waktu si mereka tanya ini ke bapak itu tadi, mereka tanya Pak Anam ini kemana. Tapi orang itu malah kayak ketakutan sambil ngeliatin rumah itu. Dan langsung bapak itu buru-buru pamit pergi. Nah,
Karena kejadian itu, si Aris ini kayak langsung mikir, kenapa ya dengan rumah ini? Karena sudah ada 2 orang yang bertingkah aneh ketika melihat rumah itu, yaitu Pak Anam sama bapak yang pengantar makanan tadi. Lalu si Aris ini bilang ke Arman kalau ada yang gak beres dari rumah itu, karena sudah ada 2 orang yang merasa ketakutan setelah melihat rumah itu. Tapi si Arman ini kan gak percaya sama hal-hal mistis, jadi dia bilang ke si Aris untuk mengabaikan dan meminta Aris buat jangan mikir hal-hal yang enggak-enggak. Jadi menurut cerita ini, sore itu mereka berdua ini habis dari rumahnya Pak Anam dan ngomong masalah pekerjaan. Nah, pas di sela-sela obrolan mereka, si Aris ini dengan tiba-tiba tanya tentang rumah itu ke si Pak Anam. Dan jawaban Pak Anam ini kayak kurang mengenakan soal rumah itu. Dan si Pak Anam ini kayak langsung nyuruh si Aris sama Arman buat segera balik karena sudah larut malam. Nah, waktu perjalanan pulang, waktu di tengah-tengah perjalanan ini, si Aris sama Arman ini ketemu sosok bapak-bapak dan mereka ini sempat ngobrol karena si bapak ini kan baru pertama kali ketemu si Aris sama Arman. Dan si bapak itu kan tanya rumahnya di mana. Dan Aris ini menjawab kalau mereka ini sementara tinggal di rumah tersebut. Nah, waktu mendengarkan jawabannya itu, si bapak ini kayak langsung kaget dan menyarankan mereka untuk pindah rumah. Tapi karena mereka berdua kan cuma perantau dan rumah itu kan juga cuma ditinggali sementara oleh mereka. Jadi mereka itu kayak ya gak bisa apa-apa. Dan gak lama setelah itu, mereka ini pamit pulang. Dan waktu sampai rumah, waktu mereka masuk ini, si Aris ini langsung kayak ngerasa kalau ada hawa-hawa aneh lagi. Dan Aris ini juga sempat ngelihat kalau ada bayangan orang yang lagi duduk di kursi ruang tamu. Tapi pas Arman nyalain lampu ruangan, tiba-tiba bayangan yang dilihat oleh Aris itu langsung hilang. Dan Aris kan mau cerita ke si Arman, tapi gak jadi. Jadi menurut ceritanya kan, mereka ini kan sempat ngobrol di ruang tamu sebentar ya kan. Dan mereka ini gak lama kemudian, si Arman ini pamit tidur duluan. Tapi si Aris ini tiba-tiba ini juga langsung buru-buru masuk kamar karena ia takut di ruang tamu sendirian. Tapi waktu si Aris ini matiin lampu ruangan, dia itu langsung ngeliat lagi ada bayangan orang yang dilihat sebelumnya. Nah, bayangan itu lagi duduk di kursi sambil ngadap ke arah pintu. Nah, waktu ngeliat itu si Aris ini langsung takut dan ia langsung buru-buru untuk masuk ke kamar. Setelah itu, si Aris ini juga ikut tidur, tapi gak lama kemudian si Aris ini tiba-tiba kebangun dan dia itu kayak ngedenger ada suara yang mendengus suara ngorok di sampingnya. Dan pas si Aris noleh ke arah samping, dia kan melihat si Arman ini tertidur pulas. Dan ternyata si Arman ini tidak mendengkur sama sekali. Nah, setelah itu suara orang mendengkurnya ini tiba-tiba hilang begitu saja. Tetapi si Aris ini malah ganti mencium aroma darah. Nah, Aris ini kan ngerasa ada yang aneh. Jadi dia ini langsung nutupin tubuhnya pakai selimut dan dia berharap kalau malam itu dia ini cepat-cepat tidur. Nah, besoknya ini, hari itu adalah hari pertama mereka bekerja di perkebunan. Dan Aris ini berharap kalau dia itu bisa ngelupain kejadian-kejadian sebelumnya dengan cara menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Tapi ternyata si Aris ini malah gak bisa ngelupain kejadian-kejadian itu sama sekali. Masalahnya, waktu istirahat itu, si Arman sama Aris ini tiba-tiba ketemu sama bapak-bapak yang umurnya itu sekitar 60 tahunan. Dan setelah si bapak itu tahu kalau mereka tinggal di rumah tersebut, si bapak itu langsung kayak nyuruh mereka untuk langsung pindah. Kata bapak-bapak itu, mereka ini disuruh nyari rumah milik warga yang dekat dengan lokasi kerja. Dan si bapak itu juga bilang kalau bapak itu kasihan dengan si Aris sama Arman. Nah, Aris ini bingung, mereka ini kasihan kenapa, tapi sama sekali tidak ada penjelasan. Dan setelah kejadian itu, si Aris ini langsung kayak bingung dan kepikiran, sebenarnya di rumah itu ada apa.